Solo Touring Vespa Jakarta Flores. Episode pertama ini kita akan memulai perjalanan dari Jakarta menuju Surabaya dengan cara towing bus Juragan 99 demi menghemat waktu. Selanjutnya, kita akan menyusuri lautan selama 30 jam dari Surabaya menuju Labuan Bajo menggunakan KM Dharma Ruci Citra 7. Bagaimana cerita kali ini? Yuk ikuti terus perjalanannya. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Saat ini berada di pangkalan bus Juragan 99. Hari ini sesuai dengan judul, kita akan berangkat menuju Surabaya. Dan selanjutnya kita akan menuju Flores. Mudah-mudahan besok sekitar jam 8 malam kapalnya menuju Flores, dan ini motornya kita towing aja dulu gitu. Ini lagi nunggu busnya. Dan posisinya emang tadi berangkat dari rumah tuh sekitar jam 6 pagi bersamaan sama orang-orang berangkat kerja, jadi lumayan macet, tapi sekitar jam 7-an itu udah nyampe di Pool Juragan 99. Nah, ini lagi nunggu busnya. Berangkat sih 7.45, tapi mungkin molor dikit lah. Nah, di pangkalan bus ini di daerah Pondok Pinang, nantinya kita akan langsung menuju ke Surabaya. Biasanya sih estimasi perjalanan kalau kita berangkat jam 7.45 itu biasanya jam 8 malam atau jam 10 malam tuh udah nyampe di Surabaya, tergantung macet ya gitu. Jadi yuk kita ikuti petualangan menuju Flores di hari pertama ini dari Jakarta menuju Surabaya dengan cheating dikit, motornya di towing. Ya, selamat malam semuanya. Saat ini lagi ada di Medaeng, baru aja turun dari bus Juragan 99. Jadi awalnya saya pengen turun di Malang, tapi karena mikir-mikir daripada besok pagi saya Malang Surabaya lagi, lumayan 3 jam, nyantai 4 jam gitu. Mending sekalian saya turun di Surabaya, udah nego sama orang Juragan 99, akhirnya saya turun di Medaeng ini. Ya, sekarang siap-siap kita menuju ke Gubeng buat cari dormitory. Yuk guys. Nih Wonocolo, Wonokromo, Surabaya ke kanan sini nih. Wonocolo, Wonokromo. Nah, nanti kita ambil kiri. Kalau kita tetap kanan-kanan terus, itu kita muterin si lingkaran ini nih. Nah, ini udah ada keterangannya. Surabaya, 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 Suro dan Boyo guys. Ini doi.
Malah mas, udah booking yang dormitory mas. Bentar saya cek tiket.com dulu. Ini saya jelaskan dulu Ya. ya. Nanti untuk ruangannya ada di lantai 3. Ruangan pintu pacar sebelah kiri. Ini nomor bednya 3106 bed. Oke. Ini untuk password wifi-nya. Ya. Sudah termasuk sarapan dari jam 3 pagi sampai jam 10 di lobi sini. Lebih sini. Oke. Makasih. Saya naruh barang dulu ya mas, baru parkirin motor. Ya. Makasih ya mas. Kita ada di lantai 3. Itu butuh detail kasih HP juga nggak ya? Butuh. Gue ada sih tapi belum gue. Selamat siang semuanya. Mari melanjutkan perjalanan. Saat ini masih di depan My Studio Hotel. Ini kapsul hotel atau dormitory hotel. Saya dapat harga 70.000 di tiket.com. Kalau misalnya sama pajak ya sekitar 85 ribuan. Sangat worth it buat teman-teman yang cuma pengen transit untuk untuk kemana aja sih dalam jangka waktu 1 malam gitu, misalnya daripada nyewa penginapan harga 200.000, 300.000 per malam. Kalau ada yang ini kemana ya? Oh, agak ke kanan. Maaf, saya nggak tahu. Kalau yang harga-harga 70.000, kenapa tidak yang 70.000 saja? Jadi kalau ada nominasi kota-kota terpanas di Indonesia, Surabaya ini masuk dalam list saya, teman-teman. Surabaya, kemudian Palu Sulawesi Tengah, itu juga sama tuh panasnya. Terus apa lagi yang masuk kategori panas? Jakarta kan juga sebetulnya panas ya teman-teman. Cuma Jakarta itu panasnya polusi gitu loh. Nah ini tuh panas karena dekat sama laut. Jadi ya panas-panasnya berangin juga sebetulnya enaknya. Cuma ya kalau sekalinya terik banget. Ini lurus aja. Nah ini jalanan udah menuju Tanjung Perak nih. Ingat saya nih jalanan ini. Soalnya sering ngelewatin. Emang seberapa sering? Maksudnya pernah melewatin. Nah ini nih macet banget nih teman-teman. Sampai tiduran loh orang-orang. Nih macet banget. Makanya adalah saya masuk aja lah dibanding nanti buru-buru. Yuk masuk, ngelapar dulu. Ini gimana sih? Halo, mau kemana? Mau Labuan Bajo Pak, Rucitra 7. Rucitra 7-nya belum open, Pak. Oh, oke. Gunakan etol dulu ya.
Kenapa Pak? Bisa menggunakan kartu etol dulu. Oke Pak. Ya. Dan sekarang lagi ada di Tanjung Perak dan ternyata kecepatan datangnya. Sekarang jam 4. Terus kapal jam 8. Tadi udah coba masuk tapi ternyata katanya belum open. Ya udahlah, nunggu aja dulu. Kapalnya sih jam 8 ya katanya, cuma nggak tahu kalau telat. Ya, nikmatin aja di sini. Di Tanjung Perak Terminal Jamrut. Aku di sini, Jamrut kan. Selamat malam, mau kemana? Malam Pak, Rucitra 7 Pak, udah masuk belum? Iya, mohon maaf untuk Rojitra 7 masih belum, Pak. Oh, tapi kalau mau masuk Pak? Dalam, nanti lebih pastinya diumumkan dari pengeras suara, Pak. Oh, baik Pak. Jadi ini masuknya pakai kartu dulu Pak? Iya, bisanya ke ruang tunggu dulu, Bapak, soalnya. Oh, Dulu. oke Pak. Ya udah Pak. Masuknya bisanya pakai tol dulu, Pak. Oh iya Pak, ya udah Pak. Makasih Pak. Oke, ditempel di kota kuning kalau ingin masuk, Bapak. Oh iya. Vespanya asik sekali nih, Mas. Kenapa Pak? Vespanya asik sekali. Oh, makasih Pak. Siap. Oke, motor. Makasih Pak. Oke, masuk dan kapalnya belum datang. Jadi kita ke ruang tunggu aja dulu, nongkrong-nongkrong, tidur-tidur, istirahat, nanti diumumkan. Kayaknya sih curiganya tengah malam ya, curiganya. Oke, nyantai dulu. Selamat malam teman-teman semuanya. Saat ini jam 22.44, posisi lagi ada di Tanjung Perak. Lagi nunggu jadwal kapal dan kapalnya juga belum masuk ternyata. Kalau tadi tiba-tiba di aplikasi ada pengumuman kalau kapalnya itu jam 1 gitu. Cuma sampai sekarang ini kapalnya belum masuk. Jadi nunggu-nunggu aja di Tanjung Perak. Untungnya bawa matras telur ini. Jadinya bisa nyantai-nyantai, duduk-duduk, ngemper. Karena di Surabaya itu PR-nya adalah tempat buat nongkrong-nongkrong itu agak susah. Tadi nyari-nyari coffee shop di dalam pelabuhan tuh nggak nemu. Jadi yaudahlah, kita nikmatin aja teman-teman di Tanjung Perak ini. Menunggu kapal masuk dan tadi juga udah beberapa kenalan sama orang-orang yang sama-sama mau ke Labuan Bajo. Nikmatin Surabaya, Tanjung Perak. Yeay. Oke, ini persiapan ngantri kapal. Ini ketemu Om Ivan dari Bekasi. Mantap. Sama pasangan mau ke Labuan Bajo. Target kemana Om? One day trip, Luka Molas, Kewing Mutu, Wairebo. Wairebo, mantap. Persiapan dulu, ganti sendal. Biar nanti nyampe kapal enak, nggak usah repot-repot lagi. Ayo kita masuk ke Dharma Rucitra 7. Ye. Kenapa tuh?
Kita sudah masuk. Dharma Rucitra 7. Oke, udah masuk akhirnya ke dalam. Dadah dulu. Video. Om siapa, Om? Om siapa? Om Hasan Om Hasan dari mana, Om? dari Manggarai Timur. Manggarai Timur. Dari Surabaya pulang ngambil mobil. Oh, siap, mantap, Om. Sama Om Hasan. Rucitra 7. Jadi kalau dengar-dengar ceritanya orang, Rucitra 7 ini agak berbeda dengan kapal-kapal DLU yang lain karena aslinya Rucitra 7 ini adalah kapal yang diperuntukkan buat pengiriman mobil. Gitu, makanya secara konstruksi dia juga agak berbeda. Nah, kalau Rucitra 7 ini kalau ibarat kata kapal barang yang dibikin ada penumpangnya. Kalau yang lain kan kapal penumpang yang dibikin bisa pengiriman barang. Nah, ini kebalikannya. Kenapa seperti itu? Karena tempat penumpangnya itu cuma ada satu lantai dan cuma ada ekonomi tidur. Jadi nggak ada kamar-kamar. Kalau teman-teman penasaran kenapa sih kayak gitu statementnya, yuk saya ajak berkeliling ke Rucitra 7. Ini ada di lantai ekonomi tidur bagian depan. Saya akan coba ajak keliling gimana isinya dan ada apa aja di Rucitra 7 dan kenapa banyak orang akhirnya memilih Rucitra 8 dibanding Rucitra 7. Walaupun sebetulnya semua kapal DLU itu secara kebersihannya mantap dan secara makanan juga enak. Yang membedakan itu hanya fasilitas di pendukung penumpangnya aja. Yuk kita lihat yuk. Wih, Om Tantan. Bandung menuju Labuan Bajo, pulangnya ngeteng. Ketemu Om Tantan kemarin di Tanjung Perak. Ini kita nyebut Om Tantan Wibu Touring. Iya. Keliling-keliling dulu Om ya. Ya. Kita coba lihat ekonomi duduknya. Ini ekonomi duduk sekaligus tempat karaoke. Nanti malam paling ada acara karaokean di sini nih di ekonomi duduk. Kursinya banyak. Nah, tapi kayaknya nggak ada yang dapat ekonomi duduk karena tadi juga ekonomi tidur lagi banyak yang kosong. Nah ini toilet dan lagi ini ruang tidur ekonomi 1.
Coba kita masuk sini. Ini ada apa nih? Ini ruang informasi. Ada kafetaria. Tempat ngecas. Jadi yaudah itu teman-teman tur Rucitra 7 dari depan sampai ke belakang sini. Yang buat penumpang hanya ada satu lantai ini. Kalau selebihnya itu buat mobil. Ya buat mobil, pokoknya buat kendaraan. Jadi ada 2-3 lantai di bawah itu buat kendaraan. Oke, ini dia Rucitra 7. Jadi itu dia keliling kita di Rucitra 7. Emang nggak banyak yang bisa diceritain karena sekali lagi kalau boleh dikatakan ini adalah kapal barang yang ada penumpangnya gitu, bukan kapal penumpang yang ada barangnya. Tapi overall DLU secara umum itu saya suka. Kenapa? Karena makanannya enak dan bersih. Habis itu pelayanannya juga bagus. Jadinya nyaman aja naik DLU. Nggak pernah kecewa sih naik DLU sejauh ini. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Di Labuan Bajo akhirnya kapalnya sandar. Ini siap-siap buat turun, panasin motor dan 2 hari di Labuan Bajo buat eksplorasi Labuan Bajo. Yuk. Nih, gimana langsung ruteng? Siap-siap, mantap-mantap. Belum kenalan kita, Ucok. Mantap-mantap. Ini Persis Solo nih. Berapa kosong kemarin, Bos? 3-0. Gila. Sombong. Ada Pak Imam. Sampai ketemu ya. Udah kenalan, udah follow-followan IG. Berarti mencar kalian di sini. Ada yang langsung ruteng, ada yang Bajo dulu. Siap. Oke lah, mantap. Sampai ketemu lagi.
Welcome Labuan Bajo. Seru banget ngeliatin lorong. Ini dia. Nah ini dia motor Om Tantan Wibu Touring nih, lihat deh stikernya deh. Gok stikernya deh, gok. Mana lagi Om? Tunjukin semua Om. Nih, tunjukin nih. Nih, istri. Nah, demi apa? Gojira. Demi Godzilla. Oh, Gojira. Gok, sama Tantan, sampai ketemu Om. Selamat datang di Labuan Bajo. Baru Labuan Bajo, sampai ketemu Om. Kabar-kabaran lah. Siap. Banyak Ya, udah siap. temenin. Ya. Siap Om, sampai ketemu lagi. Ini kabar-kabaran lah kalau jadi nih. Kontak-kontak. Iya, kontak-kontak. Siapa tahu barengan Luca Molas Wairabonya. Siap. Yuk, kita naik. Waktunya dikit lagi mengucapkan selamat datang Labuan Bajo. Ye, Labuan Bajo. Mantap Pak, terima kasih Pak. Goks Labuan Bajo. Om, ya makasih Om. Ikut foto ramen sekali ikut. Ya, kita. Foto ramen sekali ikut. Sekali. Wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. Oke guys, dan ini baru tiba di Labuan Bajo. Tadi tepat jam 5:30 kesorean. Jadi foto-fotonya di sini aja dulu. Saat ini jam 6:12 waktu Indonesia Tengah ya ini. Terus yuk kita langsung aja menuju Valerie. Apa sih nama penginapannya? Homestay The Valley atau Valerie gitu, lupa. Yuk kita langsung menuju ke lokasi karena ini sisa 6 kilo lagi dan kita mau bersih-bersih. Yuk teman-teman. Yuk langsung menuju guest house The Valerie. Biar bisa langsung mandi, istirahat. Kayaknya akan benerin mesin sedikit karena ini banjir mulu. Labuan Bajo. Senja di Labuan Bajo. Finally Labuan Bajo.
Besok rencananya itu apa yang jatuh? Ada yang jatuh guys. Kos kaki. Akhirnya Labuan Bajo. Setelah sekian lama, jadi saya tuh udah pernah ke Labuan Bajo teman-teman. Tapi memang dulu ya trip-trip naik pesawat gitu. Ini pertama kalinya saya bawa kendaraan sendiri ke Labuan Bajo. Makanya excited banget nih. Nggak sabar menanti petualangan-petualangan apa yang terjadi di depan gitu. Permisi Bapak. Mari. Keluar lewat mana ya? Wah. Ya. Om, kalau keluar motor lewat mana, Om? Oh, bagasi, Om. Jadi ke kanan. Ke kanan ini katanya jalur menuju kota. Jadi kalau mobil-mobil besar itu nggak dibolehin lewat kanan sini. Kenapa? Karena jalanannya kecil. Jadi katanya buat kami-kami yang motor-motor kecil ini, kendaraan-kendaraan kecil lah, bukan motor-motor kecil, disarankan lewat kanan aja biar nggak rebutan sama mobil-mobil. Yuk, kita hari pertama di Labuan Bajo, kita menuju The Valerie.